sebulan 1 juta habis ya? Habis ya, kisaran 1 jutaan lah ya, 1 juta. Halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, kita sedang berada di UIN Raden Intan Lampung, atau yang lebih dikenal dengan UIN Real ya teman-teman ya. Kita nanti akan menjelajahi di kampus ini sambil kita memberikan bertanya-tanya dengan mahasiswa UIN ini kisaran biaya hidup dan kisaran untuk biaya tempat tinggal, makan, kos, ataupun kebutuhan lainnya gitu. Nah, oke, langsung aja teman-teman, kita akan jelajah di UIN Raden Intan Lampung ini. Ikuti saya. Baik teman-teman semuanya, nah untuk kesempatan kali ini kita akan menjelajahinya dari gerbang depan ya teman-teman ya. Ini gerbang depan UIN Raden Intan. Jadi ketika masuk nanti teman-teman ada satpam gitu di UIN. Nah ketika teman-teman masuk, kampusnya langsung disuguhi dengan pemandangan yang hijau, dilengkapi pula atau disertai pula dengan bangunan yang cukup megah ya teman-teman ya. Jadi nuansa hijau memang terasa sangat di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah bahkan ada embung juga teman-teman. Nah embung di UIN ini biasanya juga dijadikan sebagai tempat istirahat atau tempat berkumpul organisasi yang ada di UIN. Itu mahasiswa-mahasiswinya banyak banget gitu teman-teman. Nah teman-teman semuanya, kalau di UIN sendiri juga punya masjid yang megah ya. Masjidnya megah banget. Nah teman-teman, untuk gambaran dalam masjid, karena saya juga pernah sekalian istirahat di dalam masjid, itu megah sekali. Nah teman-teman, nah ini kita lanjutkan lagi pada proses penjelajahan ya teman-teman ya. Kita akan keliling kampus tour di UIN ini gitu. Ada beberapa jurusan dan fakultas yang ada di UIN ini, ada banyak sekali teman-teman. Nah, tapi yang pasti kalau lokasinya sendiri, UIN itu di Bandar Lampung ya teman-teman, di Provinsi Lampung. Ini gedung perpustakaan UIN ya teman-teman ya. Nah, gedung perpustakaan UIN. Kalau misalnya yang lainnya itu teman-teman bisa juga yang minat untuk daftar di UIN itu lokasinya nggak jauh sih dari Terminal Raja Basa gitu, paling sekitar 40 menitan lah, 40-45 menit sampai dengan 1 jam untuk lokasinya, nggak jauh banget kok gitu. Ini di dalamnya cukup nuansa hijau dan bangunannya megah banget gitu teman-teman. Saya merasakan bahwa di ini nuansa hijau, banyak pepohonan yang terawat itu teman-teman. Yang masuk di UIN ini khususnya untuk yang jurusan umum dan jurusan keislaman ini sangat recommended sekali ya teman-teman. Ini juga kita akan keliling ke beberapa fakultas yang ada di UIN, jadi teman-teman bisa melihatnya. Nah ini adalah Fakultas Syariah teman-teman. Lokasinya di Fakultas Syariah. Kalau di Fakultas Syariah sendiri ada banyak jurusan ya teman-teman. Ada hukum keluarga, hukum tata negara, hukum ekonomi. Ada juga program studi S2-nya gitu, ada ekonomi syariah dan lain sebagainya lah ya. Nanti teman-teman bisa langsung menuju pada website UIN sendiri kalau ingin mengetahui lebih jelasnya. Nah ini juga saya juga keliling juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Ini kalau ini khusus Fakultas Usuluddin teman-teman. Di Fakultas Usuluddin ini ada banyak jurusan yang bisa teman-teman pilih gitu. Ada akidah dan filsafat Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir, psikologi Islam, sosiologi agama, studi agama, tasawuf dan psikoterapi gitu di Fakultas Usuluddin ini teman-teman. Jadi teman-teman sangat recommended lah untuk melanjutkan studi bagi yang lulusan SMA, SMK dan MA sederajat yang ada di Lampung atau yang ada di Indonesia sekalipun gitu teman-teman ya. Nah ini cukup recommended karena tempatnya juga nyaman, bagus. Nah ini adalah fakultas ini ya teman-teman ya, untuk fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Ini ada beberapa program studi, ada PAI, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Biologi gitu.
fisika, bimbingan dan konseling, pendidikan matematika gitu. Pendidikan anak usia dini juga ada, dan PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, serta pendidikan biologi itu ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, ini kita juga keliling di gedung utama ya. Jadi di sini juga biasanya mahasiswa cukup ramai. Tapi karena ini di akhir tahun, penghujung 2022 menuju 2023, jadi banyak yang sudah libur di semester ganjil, di bulan semester ganjil itu teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bangunannya cukup megah sekali. Teman-teman yang pengen merasakan nuansa belajar agama Islam lebih dalam, sekaligus belajar ilmu umum atau sekalipun pendidikan yang lainnya, di UIN ini sangat recommended untuk kalian semua pilih, jadikan sebagai acuan untuk meneruskan pendidikan di masa depan, teman-teman. Gedungnya juga ini teman-teman ya, di sebelah ujung sana itu masih ada beberapa pembangunan gitu ya. Ada untuk sarana olahraga juga tersedia teman-teman, jadi yang hobi sepak bola atau lain sebagainya gitu kan, itu bisa memanfaatkan fasilitas keolahragaan yang ada di UIN gitu. Nah, ini untuk gambaran kantin ya, kantin di Fakultas Usuluddin tadi gitu. Nah, ini ada panjat tebing, teman-teman yang hobi panjat tebing bisa banget untuk mencobanya ketika menjadi mahasiswa di UIN, tentu saja UIN Raden Intan Lampung. Kalau terkenalnya sih UINRIL gitu, singkatan UINRIL. Kalau dulu namanya IAIN, tapi beralih status menjadi UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan IAIN sekarang ada di Metro, IAIN Metro. Dulu IAIN Metro itu namanya Stein Jurasiwo gitu. Stein Jurasiwo Metro, tapi sekarang jadi UIN, jadi IAIN Metro gitu teman-teman. Itu untuk alih status ya, penjelasan singkat aja yang sebenarnya tidak masuk dalam kita jelajah sih, tapi sekedar informasi untuk teman-teman semuanya. Nah, ini taman-taman juga terlihat rapi ya teman-teman ya, teman-teman bisa melihatnya sendiri. Ini untuk Fakultas Usuluddin tadi teman-teman. Nah, gedung dekanatnya juga terlihat ya teman-teman ya, jadi recommended lah untuk kalian yang ingin melanjutkan studi di berbagai fakultas dan jurusan yang ada di UIN ini. Ada program S2, bahkan ada program S3. Kalau S2 dan S3-nya itu biasanya beradanya bukan di kampus utama ini gitu, tapi di kampus yang di dekat dengan UBL dan Universitas Lampung. Nanti kawan-kawan kita akan bermain juga kalau misalnya ada kesempatan waktu, kita bermain di gedung pasca sarjananya gitu. Nah, itu teman-teman. Kalau di sini biasanya mahasiswa S1 kuliahnya itu di sini gitu. Nah, ini untuk asramanya ya teman-teman ya. Jadi ada di UIN itu aja asramanya juga. Kalau teman-teman misalnya pengen melanjutkan studi dan tidak pengen ngekos di dalam, di luar, nah teman-teman bisa memilih kos tinggal di asrama. Yang itu ada aturan tersendiri yang berbeda ketika teman-teman kos. Nah, ini ada juga untuk UKM gitu, UKM yang ada di UIN itu tadi ada sekretariatnya tersendiri. Nah, ini bangunan yang kalau dibandingkan bangunan yang lainnya, ini adalah bangunan yang megah ya teman-teman ya, dengan tata letak yang baik gitu. Karena di sini juga dijadikan sebagai, biasanya kalau mahasiswa habis kompre atau ujian gitu, foto gitu, mengabadikan momen itu di sini gitu kan. Academic and Research Center gitu. Nah, langsung di depannya itu teman-teman, itu langsung ada embung gitu kan. Nah, ada embung yang dijadikan sebagai sarana untuk berkumpul mahasiswa. Kita akan tanya ya teman. Oke teman-teman semuanya, kita sudah bertemu dengan salah satu mahasiswi di UIN Raden Intan Lampung. Nah, kita akan tanya-tanya kisaran biaya hidup ketika teman-teman melanjutkan studi di UIN ini gitu. Dengan Kak siapa? Anissa. Kak Anissa. Iya. Kak Dia sama Kak Anissa. Nah, kalau Kak Anissa sendiri di jurusan apa? Ekonomi. Ekonomi. Kalau Kak Dia sama ekonomi.
Kalau di sini tuh, kalau di UIN, tinggal di UIN itu kalau biaya kos kira-kira kisaran berapa ya Kak? Tergantung sih, ada yang tahunan kan, ada yang berbulan. Ada yang tahunan, ada yang berbulan gitu. Kalau untuk berbulan kisaran 500 lah per bulan. Per bulan kisaran 500. Kalau untuk Kalau tahunan untuk tahunan ya 5 jutaan lah. 5 juta 5 untuk juta tahunan. sampai 6 juta. 5 juta sampai 6 juta gitu. Kalau misalnya biaya makan, Kak, kalau di sini relatif murah atau mahal ya? Masih relatif murah sih. Masih relatif murah ya, Masih terjangkau. Kisaran berapa Kak kalau biaya untuk makan gitu? 10.000 udah dapat ya? 10.000 udah dapat. Udah dapat gitu. Oh, nah itu tadi teman-teman untuk biaya kisaran biaya kos sama biaya hidup gitu. Nah kalau yang stabilnya itu kira-kira sebulan habisnya berapa ya Kak? Normalnya kalau untuk bulan Pengeluaran ini. gitu ya? Kadang kan kayak gitu nggak tentu kan. Kadang kalau dari orang tua juga dikasihnya bulanan kan. Kalau ini kamu bulan. Kalau aku mah setiap, karena emang nggak ngekos kan, jadi kalau setiap mau keluar baru minta uang. Baru minta uang. Jadi asli Bandar Lampung. Asli bener. Asli Bandar Lampung. Kalau sebulan 1 juta habis ya? Habis ya, kisaran 1 jutaan lah ya. 1 juta Itu nyampe. udah semua yang mau entah beli Udah semua makan, ya. udah entah apa lagi gitu, kayak beli-beli Ya, tapi kalau misalnya ada keperluan lain di luar dari makan atau apa ya kita lagi. Oke, oke. Kalau Kak Anissa aslinya dari mana? Dari Lampung Barat. Dari Lampung Barat, Lampung Barat. Oke, di Lampung Barat ya. Kalau Kak dia di asli dari Bandar Lampung, di Sukarami sini juga. di belakang UIN Bang. Oh, di belakang UIN banget gitu. Nah, itu tadi teman-teman untuk kisaran biaya hidup dan biaya kuliah ketika teman-teman melanjutkan studi di UIN Raden Intan Lampung gitu. Nah, sekali lagi Kak, kalau di ekonomi, jurusan ekonomi itu masuknya di fakultas apa ya? FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam gitu. Dengan Kak Anissa dan Kak Diah di Fakultas FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih Kak Diah sama Kak Anissa gitu. Itu tadi teman-teman, kita akhiri perjalanan kita di UIN dengan Kak Dia dan Kak Anissa wawancara terkait dengan kisaran biaya hidup. Nah, ini kita akan mengakhiri perjalanan untuk jelajah keliling di UIN Raden Intan Lampung. Terima kasih ya telah menonton.